Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Fauzi. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi interpersonal yang judulnya tentang persiapan teknis uji kompetensi multimedia di era pandemi. Nah, kenapa saya mengambil materi ini? Karena kebetulan saya mengajar di SMK, jadi sekaligus saya menjelaskan teknisnya seperti apa, ya. Dan kebetulan juga bulan depan itu akan mengadakan uji kompetensi bagi siswa SMK. Dan kebetulan juga saya mengajar di SMK dan saya sebagai pembimbing daripada siswa yang akan mengadakan uji kompetensi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknis apa saja dari mulai persiapan, terus dan juga soal. Ya, langsung aja. Jadi di sini ada alat-alat, ya, dari mulai software, terus komputer, DVD, ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang spesifikasi daripada komputernya dulu, yaitu komputernya harus memiliki motherboard yang 2,4 GHz dan kapasitas RAM 2 GB, keyboard, lalu ada hard disk kapasitas 250 GB, lalu ada DVD, lalu ada headset, ya. Headsetnya standar multimedia, terus ada printer warna, ada kamera 8 MP x, ada video kamera, ada tripod, ya, ada operating system yang kompatibel dengan aplikasi pengolah gambar, aplikasi pengolah audio dan video yang digunakan. Nah, jadi kita pakai operasi yang sistem Windows. Lalu ada software digital marketing, ya. Digital marketingnya berbasis bitmap. Lalu ada digital audio, software editing video, illustration, digital video, cover design, lalu ada peripheral, dan masih banyak lagi, ya. Terus di sini juga kita membutuhkan DVD kosong, ya. Fungsi daripada DVD kosong itu untuk burning ketika filmnya sudah jadi, ya. Lalu di sini ada soal tugasnya, ya. Jadi soal tugasnya itu tentang pengolahan audio video, ya, pembuatan film pendek. Di sini ada langkah kerjanya. Di sini tertulis tema videonya. Yang pertama ada peran milenial di era revolusi industri 4.0. Lalu ada SMK pencetak pengusaha muda, ada profil siswa berprestasi, lestarikan budaya Nusantara, ya. Jadi ada 4 tema yang akan dibuatkan film pendek. Lalu di sini ada persiapan. Nah, yang pertama itu merumuskan ide dulu, ya. Seperti biasa kita membuat riset yang akan kita buatkan film. Lalu kita membuat sinopsis, storyboard, skenario, dan mengidentifikasi kebutuhan syuting untuk pembuatan film, ya. Jadi setelah kita membuat storyboard, skenario, kita langsung syuting, ya, dan melakukan perekaman gambar, ya. Nah, di sini ada keterangan perekaman gambar bisa dilakukan sebelum ujian berlangsung. Jika sekolah tidak mempunyai jumlah peralatan yang memadai, maka bisa dilakukan pada saat hari pertama ujian. Nah, di sini catatan jika tidak punya, maka tidak apa-apa, ya. Maksudnya dilakukan hari pertama ujian. Lalu ada menyiapkan komputer, menginstal software, dan mengecek PC. Nah, maksudnya di sini adalah
di hari pertama ya, di hari pertama ya, pada saat ujian kita menyiapkan komputer, lalu mengkonfigurasi piranti multimedia. Nah, konfigurasi piranti multimedia maksudnya itu software apa yang digunakan, lalu mengumpulkan aset bahan pendukung lainnya. Nah, bahan-bahannya itu berupa gambar, video, dan teks. Nah, maksud dari teks itu adalah laporan yang isi laporannya itu berupa skenario ya, skenario, terus cover CD, terus ya tempat pengambilan video, tokoh, segala macamnya di situ ada di laporan ya. Nah, laporan itu nanti diserahkan ke panitia ujian ya, masing-masing akan diperiksa kelayakannya. Nah, terus bahan-bahan tersebut disimpan di panitia dan dibagikan pada saat ujian hari kedua berlangsung ya. Lalu di sini yang ketiga tadi persiapan, yang kedua ya, yang pertama itu tema, yang ketiga itu durasi video minimal 2 menit, maksimal paling lama 8 menit. Lalu ada pelaksanaannya menggunakan aplikasi pengolah video untuk proses editing ya. Jadi di hari pelaksanaannya, hari kedua itu sudah editing ya, sudah masuk ke tahap editing, memasukkan gambar atau ilustrasi dalam film yang dibuat atau diubah sendiri menggunakan software digital image dengan Illustrator ya. Lalu memasukkan konten film berupa video hasil syuting sendiri dan boleh dilengkapi dengan footage dari YouTube. Lalu ada menambahkan suara dan efek yang mampu memperkuat kesan objek yang ditampilkan. Lalu membuat tagline, slogan yang sesuai dengan film dan mudah diingat. Lalu menggunakan aset bahan dan kualitas file yang baik dan jelas. Nah, maksud daripada menggunakan aset bahan dengan kualitas file ini, jadi kita menggunakan CD atau pengambilan gambarnya menggunakan HD ya, gambarnya jelas. Lalu ada tagline, misalkan tagline-nya ini atau slogan ini yang sering diucapin dalam film tersebut itu apa. Nah, jadi sesuai dengan daripada tema. Lalu ada suara dan efek. Nah, di situ nanti kita edit ya, ini bagian pengeditan. Nah, setelah jadi videonya ya, kita masuk ke hasil ya. Hasil konversi filenya itu dimasukkan ke CD ya. Setelah hari pertama itu persiapan, hari kedua editing ya, hari ketiganya itu adalah kayaknya nggak ada hari kedua. Di hari pertama itu langsung masuk ke konversi atau burning ya ke CD. Nah, lalu di akhir itu ada buat desain cover yang bakal ditempel di DVD ya. Jadi sebelumnya kita bakal prepare juga buat membuat cover ya, dan cover CD-nya itu bakal kita gunain nanti di label DVD-nya itu. Nah, terakhir ada keseluruhan produk yang harus diperhatikan adalah pertama ada durasi film yang tadi itu paling lama 8 menit ya, paling cepat 2 menit. Lalu ada teknis keselamatan kerjanya. Lalu ada kesesuaian tema. Jadi di dalam video itu tema dengan isi daripada film pendeknya itu harus sesuai ya. Lalu ada keindahan. Nah, maksud dari keindahan ini mungkin dari alur cerita yang punya klimaks ya. Jadi setiap cerita
itu ada bagian-bagian tertentu yang akan mengarah ke klimaksnya. Artinya endingnya dari film pendek itu apa ya, mungkin ke arah sana, keindahan. Lalu bisa juga lebih ke pengambilan gambar ya, zoom in zoom out ya, lightingnya juga. Lalu ada originalitas. Nah, jadi originalitas ini apa ya, cara pengambilan gambarnya juga, terus dari apa namanya, letak tata cahaya, terus apa namanya ya, pokoknya konsep daripada pengambilan gambar ya, keindahan, originalitas. Dan terakhir semoga semuanya bisa difahamin ya tentang daripada teknis uji kompetensi ini ya, karena memang sudah mepet dan harus sudah siap ya. Terima kasih Bapak Son Haji. Saya mengambil materi ini karena sangat berhubungan dengan pekerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.